Baik, ibu-ibu semuanya, hari ini kita bisa bertemu lagi. Silakan bagi yang masih di luar supaya bisa masuk. Kita akan mulai kegiatan pertemuan kelompoknya atau P2K2-nya. Silakan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di bulan yang lalu, ibu-ibu ya. Masih di modul 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Namun untuk pertemuan kali ini kita masuk kepada ke langkah 4, di mana temanya yaitu orang tua yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak melakukan kekerasan. Namun sebelum kepada materi, seperti biasa, saya di sini sebagai pendamping PKH Kampung Manguluwuk, Desa Neglasari, Kecamatan Panca Tengah. Seperti biasa, saya akan mengabsen dulu biar lebih cepat. Di sini saya bertanya saja ya Bu, siapa yang tidak hadirnya? Ya, Ibu Inet, kemana? Oh, sakit ya. Bu Wiwin, sakit. Sama Ibu Lia? Ya. Berarti peserta yang hadir, alhamdulillah ada 32 orang ya pada pagi hari ini. Oke. Nah, tadi di awal sudah disebutkan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba belajar mengenai materi orang tua yang lebih baik, penuh kasih sayang, dan tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah, di sini kita karena tidak ada video, coba ibu-ibu buka buku pintarnya semuanya. Nah, di situ ada Ibu, tertera di cerita 1A ya. Coba lihat. Nah, di situ di buku pintarnya terdapat ada seorang ibu dan anaknya, di mana si ibu menasehati anaknya. Itu dikarenakan si anak meminta uang jajan, namun si ibu bukan memarahinya ya Bu ya, tapi menasehati dengan bijak. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Ibu Onisa saja. Bu Onisa, bagaimana perasaan Agus Bu dalam cerita ini? Ya. Iya. Nah, jadi intinya di sini permasalahan ekonomi keluarga, ya saya ulas sedikit aja. Permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anaknya, sehingga menjadikan keluarga tidak bahagia. Nah, orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Jadi kalau anak ibu meminta uang jajan ataupun merengek, minta yang sekiranya tidak ada di rumah, nah itu sudah hak anak Bu. Ibu jangan memarahinya. Nah, kita mencobalah untuk berbicara atau menasehati dengan anak kita tersebut, bagaimana supaya si anak tidak menjadi
takut. Nah, tidak menjadi takut. Jadi seolah-olah antara ibu dan anak itu ada hubungan baik, kedekatan yang tidak renggang dikarenakan watak ibu yang sering memarahinya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi ibu harus lebih sabar, tidak cepat marah, menunjukkan kasih sayang pada anak ibu. Nah, terus di cerita ini juga, ini kan si ibunya dikatakan Ibu Lili ya. Jika ibu mempunyai kedekatan dengan anak, anak juga pasti akan lebih dekat dengan ibu. Silakan, ada yang lain lagi yang mau bertanya? Ada, Bu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti hanya untuk Ibu Honisah saja yang bertanya. Baik, karena di sini yang bertanya dan aktif untuk bertanya hanya Ibu Honisah, kita beri tepuk bagus terlebih dahulu terhadap Ibu Honisah. Ayo semuanya, tangannya kita bersama-sama berikan tepuk bagus dulu supaya menjadi motivasi juga buat yang lainnya. 1, 2, 3, tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Oke. Nah, baik, sebelum saya tutup ya, saya berikan dulu kesimpulannya, dan nanti untuk di lain-lainnya kita membahas untuk di pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, menjadi orang tua yang lebih baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang ataupun harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan belajar mengendalikan emosi. Jadi intinya, kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik anak kita mulai dari hati, jangan dengan emosi. Karena orang tua yang lebih baik, ibu memberikan kebaikan kepada anak ibu juga akan memberikan timbal balik kepada ibu, baik juga di masa si anak tersebut kelak menjadi dewasa. Nah itu ya Bu, pada pertemuan pagi hari ini intinya, jadi kita mencoba untuk lebih dekat, jalin komunikasi yang baik dengan anak kita, dan intinya kita jangan lebih kepada emosional, mengutamakan emosi atau marah kepada anak kita. Kita mencoba untuk menjalin komunikasi, kedekatan, dan juga tutur kata yang baik. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk bulan atau pertemuan selanjutnya, nanti akan ada PR ya. Silakan ibu-ibu semuanya bersama dengan suami di rumah, bekerja sama dengan suami, ibu-ibu bagaimana supaya menjalin komunikasi atau mendidik anak yang lebih baik. Jadi intinya ibu dalam mendidik anak itu mencoba untuk melibatkan suami ibu sendiri,
ibu nanti di pertemuan yang akan datang bisa mempresentasikan atau bisa menceritakan, sharing Bu ya, sharing bagaimana suami ibu dalam hal pengasuhan anak ibu, ibu sehari-hari di rumah. Nah, nanti saya akan bertanya kepada ibu. Jadi kita mencoba untuk menceritakan bagaimana keterlibatan seorang ayah dalam mendidik, membantu ibu mendidik anak di rumah. Itu ya Bu. Saya di sini Isep Priswara, pendamping PKH. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ulasan materi yang tidak tersampaikan. Mohon maaf Bu. Nanti kita bahas lagi ya, karena saya juga masih merasa kurang karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu. Jadi saya kira untuk pertemuan pagi hari ini dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.